Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi tentang gerak parabola. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada permainan bola basket. Tentu ketika dilemparkan, bola basket akan membentuk gerakan parabola sehingga masuk ke dalam jaring. Contoh lain, misalnya pada permainan bola voli, ini seorang setter memberikan umpan pada spiker. Lihat gerakannya juga parabola ya, supaya tepat mudah dipukul oleh seorang spiker. Kemudian juga pada lempar lembing, nah dia akan berusaha melempar dengan kekuatan penuh dengan sudut tertentu agar mencapai jarak terjauh. Atau misalnya sebuah pesawat melepaskan bom, nah tentu bomnya tidak akan bergerak lurus, tapi dia akan melakukan gerak parabola karena ditarik oleh gravitasi. Baik, kita akan membahas bagian yang pertama untuk gerak parabola ini. Jadi intinya untuk gerak parabola adalah gerak yang dapat diuraikan menjadi gerak lurus beraturan dalam arah sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan dalam arah sumbu Y atau dalam vertikal. Nah, jadi saling berpadu antara GLB dan GLBB, jadilah yang namanya gerak parabola. Nah, pada sumbu X, itu GLB dalam arah horizontal memiliki kecepatan yang tetap. Nah, Px sama dengan V0 X, jadi dimanapun dalam arah sumbu X itu kecepatannya sama, yaitu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, kemudian untuk sumbu Y-nya adalah GLBB dalam arah vertikal, ya. Nah, jadi kalau misalnya gerakannya ke atas, berarti nanti diperlambat karena berlawanan arah dengan gravitasi. Tapi kalau geraknya ke bawah, berarti dipercepat karena searah dengan gravitasi. Nah, yang searah dengan gravitasi dipercepat, itu nanti tandanya plus. Kalau yang diperlambat, nah tandanya minus di rumusnya. Jadi di sini untuk VY itu adalah V0Y plus G kali T. Kalau dipercepat, kalau diperlambat jadi min G kali T ya. Kemudian untuk VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2GH. Dan H adalah P0Y kali T plus setengah GT kuadrat. Nah, jadi kalau sebuah benda dilemparkan membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal, kecepatan awalnya V0 diuraikan dalam sumbu X menjadi V0X dan dalam arah sumbu Y menjadi V0Y, di mana P0X itu sama dengan P0 cos theta, kemudian P0Y adalah P0 sin theta. Baik, kita lihat contohnya seperti ini. Ada sebuah mobil mau menyeberangi sebuah parit yang lebarnya 4 meter. Lalu posisi jalan perbedaan ketinggiannya hanya 20 cm. Berapa kecepatan minimal mobil ini supaya bisa menyeberangi parit tanpa masuk ke parit? Maka kita lihat mobil bergerak dalam arah sumbu X, berarti V0X. Jadi kecepatannya dalam arah sumbu X. Nanti melakukan gerak parabola seperti ini. Nah, kita mulai dari ketinggiannya dulu, perbedaannya 20 cm. Jadi pada sumbu Y, kita gunakan H P0YT plus setengah GT kuadrat. Nah, karena mobil awalnya bergerak dalam arah sumbu X saja, maka P0Y-nya sama dengan 0, ya. Nah, H-nya rubah dulu ke dalam meter, ini 20 cm menjadi 0,2 meter. Ini 0 kali T setengah, gravitasinya 10 kali T kuadrat, maka diperolehlah nilai T-nya adalah 0,2 detik. Kemudian dalam arah sumbu X, nah kecepatan itu jarak dalam arah sumbu X dibagi waktu. Jadi berarti 4 dibagi 0,2, hasilnya adalah 20 meter per sekon. Baik, contoh yang kedua
ada sebuah pesawat melepaskan bom dari ketinggian 80 meter. Apabila pesawat kecepatannya 300 meter per detik, nah berarti pada jarak berapakah bom itu harus dilepaskan, gitu ya. Nah, jarak mendatarnya. Jadi yang ditanya adalah X-nya ini. Ya, sama prinsipnya dengan nomor 1 tadi ya. Jadi dalam arah sumbu Y-nya H P0 YT plus setengah GT kuadrat, P0 Y-nya 0 ya. Karena dia sedang bergerak dalam arah sumbu X. Tinggal dimasukkan tuh. H-nya 80, P0 Y-nya 0, G-nya 10, dapatlah nilai T ya, diperoleh T-nya 4 detik. Kemudian X-nya ya dari sumbu X. Nah, tadi kan V-nya sama dengan X per T. Jadi X-nya V kali dengan T. Tinggal dimasukkan 300 kali 4 ya. Nah, sama dengan 1200 meter. Contoh yang ketiga, nah ini sama, pesawat ngebom juga, cuma di sini objeknya dalam keadaan bergerak, si kapal lautnya ya. Nah, jadi nanti ketemunya ya harus tepat sehingga objeknya itu harus tepat di satu titik, nah, bomnya juga di titik tersebut. Nah, jadi ini misalnya yang ditempuh oleh bom atau peluru ya, XP itu. Kemudian ini adalah jarak yang ditempuh oleh kapal laut. Nah, sehingga ini adalah selisihnya ya. Jadi pada saat jarak pengeboman harus berjarak delta X begitu. Nah, sumbu Y sama nih, P0 YT plus setengah GT kuadrat. Ini ketinggiannya 500 meter. Dari sini dapat nilai waktunya ya, yaitu 10 detik. Nah, kemudian kecepatannya dirubah dulu. Dari 72 km per jam menjadi meter per detik, dari 540 km per jam dirubah meter per detik. Nah, untuk pesawat dulu ya. Nah, untuk X-nya V kali T ya, V dalam arah sumbu X tentunya. Nah, jadi untuk pesawat dengan bom dilepaskan sama awalnya, 540 km per jam kali 1000 dibagi 3600 jadi 150 meter per detik ya. Kemudian untuk jarak tempuh peluru berarti X pelurunya ya sama Pi kali T ya. Jadi 150 kali 10 1500. Nah, sementara untuk kapal laut tadi 72 km per jam rubah dulu menjadi 20 meter per detik. Maka jaraknya menjadi 20 kali 10 detik, 200 meter. Maka delta X-nya adalah selisihnya ya, 1500 dikurangi 200 menjadi 1300 meter. Lalu nomor 4, nah kalau ini pesawatnya itu nukik, jadi tidak searah sumbu X, tapi membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Ketinggiannya 800 meter. Ternyata, nah ini melepaskan karung, ya karungnya itu jatuh di tanah adalah 5 detik. Pertanyaannya adalah kecepatan pesawat itu berapa, ya. Nah, yang pertama, dia dijatuhkan dari ketinggian 800 meter. Jadi rumusnya H P0 YT plus setengah GT kuadrat. Nah, jadi di sini P0 Y-nya ada, ya, karena dia membentuk sudut. Nah, H-nya 800 meter, P0 Y kali 5, T-nya 5 detik, setengah G kali T kuadrat. Dari sini dapat nilai P0 Y-nya, ya, yaitu 135 meter. Nah, kemudian kalau kita gambarkan, ini ada V0 X, ini ada V0 Y, kemudian ini adalah V-nya, dan ini adalah sudutnya. Nah, berarti di sini kalau mencari V dengan V0 Y hubungannya, nah V0 Y dibagi dengan V itu adalah sinus, ya kan? Jadi sin demi ya, depan dibagi dengan miring. Ini depan, V0 Y ini miringnya, ya. Nah, tinggal dimasukkan sin 37 derajat V0 Y dibagi dengan V. Nah, sin 37 adalah 3/5, V0 Y-nya 135, maka V0-nya, V-nya
itu adalah 225 meter per sekon. Baik, silahkan nanti lanjutkan ke bagian yang kedua ya, video berikutnya, yaitu gerak parabola bagian yang kedua. Nah, jangan lupa like and subscribe. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.